Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Fisiologi Kerja dalam Ergonomi. Dan berikut ini adalah nama-nama anggota yang akan mempresentasikan materi. Yang pertama, perkenalkan nama saya Rais Jailani dari TI 23H dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 1308. Dan berikut ini adalah nama dosen pembimbing kami, pengampu mata kuliah Biologi, Anatomi, Fisiologi Manusia. Yang terhormat Apoteker Bapak Surya Amal, Magister Kesehatan. Langsung saja, fisiologi kerja. Konsep dasar fisiologi kerja. Nah, di sini fisiologi sebagai dasar ya dari fisiologi kerja dan ekonomi. Fisiologi adalah sebagai dasar. Pengertian dari fisiologi dasar menurut Wikipedia, fisiologi dari kata Yunani physis yaitu alam dan logos yaitu cerita adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanik, fisik dan biokimia dari makhluk hidup. Fisiologi kerja adalah ilmu untuk mempelajari fungsi organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh otot. Nah, fungsi ini pada fisiologi adalah sistem yang mengizinkan setiap individu untuk bekerja tanpa dipengaruhi kelelahan yang berlebih sehingga saat pekerjaan berakhir setiap individu tidak hanya dapat memulihkan diri dari kelelahan fisik, tetapi dapat juga menikmati kegiatan saat setiap individu itu tidak bekerja. Jadi tidak menimbulkan eh, kelelahan yang berlebih ya dalam melakukan pekerjaan ketika selesai dalam bekerja. Perkenalkan, nama saya Nixon Mikael Saragi dari kelas TI 23H. Tim terakhir 1288. Di sini saya akan membahas tentang ergonomi. Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata dasar ergos yang berarti bekerja dan nomos yang artinya hukum alam, sehingga dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dan lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Konsep ergonomi. Bahaya ergonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bahaya terkait pekerjaan. Terdiri dari durasi, frekuensi, beban, urutan pekerjaan, prioritas pekerjaan, dan postur kerja. Yang kedua, bahaya terkait peralatan terdiri dari dimensi, bentuk, desain, dan penempatan dari fasilitas yang digunakan untuk mendukung pekerjaan. Yang ketiga, bahaya terkait lingkungan atau tempat kerja, terdiri dari dimensi, luas, dan layout tempat kerja. Akibat jika pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja tidak didesain dengan baik, maka dapat timbul berbagai akibat terhadap karyawan perkantoran. Dampak risiko ergonomi. Bagi kesehatan pekerjaan, risiko ergonomi dapat berdampak buruk pada kesehatan pekerja. Beberapa dampaknya sering terjadi adalah sakit punggung dan leher, postur tubuh yang buruk, dan tekanan pada tulang belakang dapat menyebabkan sakit punggung dan leher. Standar ergonomi dalam perkantoran. Yang pertama, luas tempat kerja. Setiap ruang kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga setiap orang yang bekerja dalam ruangan tersebut mendapat ruangan udara sedikitnya 10 meter pangkat 3 dan sebaiknya 15 meter pangkat 3. Luas tempat kerja staf sedikitnya 2,2 meter pangkat 2. Yang kedua, tata letak peralatan kantor. Disesuaikan dengan pengguna atau karyawan tersebut. Yang ketiga, kursi. Ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran karyawan yang menggunakan. Yang keempat, meja kerja.
Dalam meletakkan barang-barang di meja kerja perlu diatur. Peletakan barang-barang dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Yang kelima, postur tubuh. Mata sama tingginya dengan bagian paling atas layar monitor. Yang keenam, rehat saat kerja. Rehat singkat dilakukan dengan metode 20 sampai 20 sampai 20, yaitu setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer, diselingi 20 detik rehat singkat dengan melihat selain komputer sejauh 20 feet, dan setiap 2 jam kerja sebaiknya diselingi peregangan selama 10 sampai 15 menit. Tujuan ergonomi dalam perkantoran. Tujuan utama dari ergonomi adalah mempelajari batasan-batasan pada tubuh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, baik secara jasmani maupun psikologis. Secara umum, tujuan dari penerapan ergonomi adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menurunkan beban kerja fisik dan mental. Dan yang ketiga, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Konsep kerja atau pekerjaan. Secara umum, jenis kerja dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, kerja fisik. Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya atau yang disebut dengan power. Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat tubuh yang dapat dideteksi melalui konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran darah udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laknat dalam darah, komposisi kimia dalam darah, dan air seni, tingkat penguapan, dan lain-lain. Dan yang kedua, kerja mental. Kerja mental adalah kerja yang melibatkan proses berpikir dari otak kita. Pekerjaan ini akan mengakibatkan kelelahan mental bila kerja tersebut dalam kondisi yang lama, bukan diakibatkan oleh aktivitas fisik secara langsung, melainkan akibat kerja otak kita. Kapasitas kerja fisik. Kapasitas kerja fisik dapat diartikan sebagai kemampuan maksimal tubuh dalam menghasilkan energi dan merupakan fungsi dari ketersediaan zat-zat gizi serta kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen. Peran ergonomi adalah memastikan bahwa energi yang dibutuhkan saat seseorang bekerja berada dalam kapasitas fisiologis individu tersebut. Kapasitas aerobik maksimal Kapasitas aerobik maksimal dapat ditentukan dengan cara mengukur volume oksigen maksimal yang dapat dihirup oleh seorang per satuan waktu. Faktor yang mempengaruhi beban kerja. Pertama, faktor eksternal adalah adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas atau taks itu sendiri, organisasi dan lingkungan kerja. Yang kedua, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat dayanya reaksi dari beban kerja eksternal. Perkenalkan, nama saya Gendo Purba. Saya dari kelas TI 23H. NIM saya 1280. Saya akan mempresentasikan tentang otot. Struktur otot, jaringan ikat, jaringan otot, sistem membran. Fungsi otot yaitu menggerakkan bagian-bagian tubuh, menjaga postur tubuh, menstabilkan gerakan sendi, memproduksi panas tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh, membantu pernapasan, melindungi organ di dalam tubuh. Kebutuhan energi bagi pekerja ada 3, yaitu energi adalah suatu hasil dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Energi memiliki fungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu, dan kegiatan fisik. Yang kedua, energi yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi jangka pendek, dan dalam bentuk lemak sebagai cadangan jangka panjang. Yang ketiga, energi berperan penting dalam beraktivitas seseorang dalam melakukan
suatu pekerjaan yang membutuhkan energi yang dapat melakukan aktivitas fisik. Sumber energi yang mengandung karbohidrat adalah harus mengonsumsi makanan sehat, yaitu vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan air. Protein, sumber proteinnya yaitu adalah dada ayam, telur, daging sapi, ikan segar, udang, sayur murni, kacang kedelai, tahu, yogurt, dan lain-lain. Tujuan dari makanan-makanan sehat untuk meningkatkan daya kerja yang setinggi-tingginya. Tubuh memerlukan makanan untuk memelihara tubuh. Memperbaiki sel-sel yang rusak untuk meningkatkan kembali energi yang telah dikeluarkan agar kembali semangat dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainal Bisri, kelas TI 23H. NIM akhir saya 1306. Masalah kesehatan psikologis yang dapat timbul saat aktivitas bekerja serta pencegahannya. Di tempat kerja ada bahaya potensial yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi pekerja. Bahaya potensial pada pekerjaan dapat berasal dari lingkungan kerja, cara kerja dan alat yang digunakan saat bekerja. Penyebab penyakit akibat kerja dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu penyebaban fisik antara lain bising, getaran, radiasi pegion, radiasi on, dan pegion, tekanan udara, suhu ekstrim. 3. Penyebaban kimiawi, yaitu berbagai bahan kimia penyebab biologi antara lain bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Penyebaban ergonomik antara lain seperti posisi janggal, gerakan berulang-ulang, dan lain-lain. 5. Serta penyebaban psikosional antara lain beban kerja yang terlalu berat, pekerjaan monoton, stres kerja, dan lain-lain. Upaya pencegahannya, segala sesuatu di dunia bisa dicegah selama kita tahu pasti apa penyebab, begitu pula dengan penyakit akibat kerja. Upaya pencegahan hal ini kita bisa melakukan beberapa upaya pencegahan seperti pemeriksaan kesehatan berskala merupakan hal wajib di sebuah industri terutama berisiko tinggi. Pemeriksaan kesehatan berskala lakukan pula pemeriksaan kesehatan khusus. Pastikan industri tempat kita bernaung memiliki pelayanan kesehatan yang memadai, apalagi jika industri berhubungan dengan risiko berbahaya seperti alat berat dan bahan kimia. Baik, terima kasih dari saya, perwakilan dari kelompok saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.